Syukran Pak Tio atas kesempatannya menizin jemaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya lemes banget kayaknya dia. Emang hawanya pengaruh cuaca kali ya. Apa belum gajian? Oh Masya Allah. Insya Allah cepet deh, saya doain biar makin cepet ya. Oke, saya kasih pantun dulu insya Allah dah. Daun salam ada di pinggir sumur, yang jawab salam saya doain panjang umur, amin. Mau berapa banyak umurnya Pak Bu? 100 tahun cuat. Jangan deh ya, jangan minta panjangnya Fatimah ya, minta yang barokah aja umur kita insya. Beli daun salam di Peluit, jauh di sini mau ke Peluit lumayan jauh jalan. Naik Grab dekat ya, naik kereta. Daun salam belinya di Peluit, yang jawab salam insya Allah saya doain pulang dari sini bawa duit, amin. Aminnya gede banget kalau duit ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Wa kama qala ta'ala aidan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin yang saya hormati, segenap jamaah salat zuhur Bang Permata, yang mohon maaf nggak saya sapa satu-satu, Bapak Ibu semua, terkhusus Bapak Tio yang telah menjadi wasilah saya hadir di tempat ini pada waktu ini, juga Al-Mukarram Ustaz Imak. Alhamdulillah, barakallahu lakum semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita sabab hadir di majlis yang mulia ini keberkahan ilmu dan kebaikan buat kita semua, amin ya rabbal. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang dengan izin dan ridhanya, walaupun cuacanya Masya Allah sangat menguji keimanan ya, dari pagi subuh sudah hujan deras sampai sekarang ya, Masya Allah terasa. Kalau nggak ngomongin iman ini berat kayaknya kalau hadir di majlis-majlis seperti ini. Sebab kalau ditanya kondisi begini enakan tidur apa ngaji, nah, itu jawaban jujur itu. Kalau iman yang jawab enggak, kalau yang jawab iman tuh enakan nikmatan hadir di majlis ilmu. Tapi kalau ngomongin jujur senengnya nafsu, pasti semua kita jawabnya enakan tidur. Maka salat yang berat kayak subuh itu panggilannya ada tambahannya, salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Jadi kalau ditanya panggilannya as-salatu nikmatul minan naum, pasti jawabnya naum. Ya kan, enakan salat apa tidur? Kalau panggilnya enakan Bapak Ibu, pasti jawabnya tidur. Kalau di subuh tadi udah deras hujannya. Tapi karena panggilannya khairun minan naum, maka alhamdulillah siapa yang saat ini hadir, kita semua yang hadir di majlis ilmu juga hadir ketika dipanggil dalam ibadah pada Allah. Mudah-mudahan iman kita senantiasa hidup dan bertambah, amin ya rabbal. Salawat dan salam untuk Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita dapatkan syafaatun uzmanya, amin ya rabbal alamin. Izin insyaallah kurang lebih sampai jam berapa tadi? Jam 1 kurang ini kali ya. Oh iya, baik, 15 menit aja kali ya, kan saya yakin udah kerja ini, biar pada dapat 2 insyaallah. Dunia mudah-mudahan kita dapat, akhiratnya Allah hadirkan, amin insyaallah. Mudah-mudahan sampai jam 1 Bapak Ibu. Kalau lewat tolong ingetin saya, kalau kurang jangan di stop ya. Mudah-mudahan ada barokah dalam keilmuan dan hadir majlis kita, amin insyaallah. Pada siang ini kita akan bahas tentang satu tema, wasiat malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sering malaikat Jibril itu berwasiat atau menyampaikan pesan kepada Nabi yang itu bukan merupakan wahyu dari Allah.
tapi murni malaikat Jibril yang nyampaikan. Sehingga pesan itu didengar Rasulullah dan keluar dari lisan beliau, kemudian menjadi sebuah sabdanya, hadis buat kita semua umatnya. Di antaranya tentang bab yang kita mau bahas ini ada di dalam kitab hadis, di antaranya Al-Mustadraknya Imam Hakim dan hadis kitabnya Abu Nuaim, juga yang saya ambil nih dari kitab Nasaihul Ibadnya karya Syekh Nawawi Al-Bantani, juga kitabnya Mukhtarul Hadis Imam pengarangnya Mukhtarul Hadis itu, maaf saya lupa kitabnya, Mukhtarul Hadis ya, Abu Hashim ya, Imam Hashim Ahmad Al-Hashimi. Di dalam bab ini ada Nabi dipesankan 3 hal Bapak Ibu tentang kepastian yang pasti akan mendatangi kita semua. An Jabir radhiyallahu anhu, hadis ini dari Jabir radhiyallahu anhu, Atani Jibril radhiyallahu anhu, datang malaikat Jibril satu waktu pada Nabi Muhammad. Beliau berpesan, ya Muhammadu, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Rawahul Baihaqi. Dalam hadis ini Bapak Ibu ada 3 pesan utama Nabi kepada kita. Yang pertama, Nabi diingatkan, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad Rasulullah, kata malaikat Jibril, hiduplah semaumu di muka bumi ini, tapi sadarlah engkau bahwa engkau pun pasti mati. Pak, Bu, Nabi kita dipesenin mati, Pak. Kira-kira kita mati nggak? Jawabnya kayaknya ragu-ragu amat. Kayak nggak yakin ini, Masya. Padahal kematian dalam Quran sudah Allah sebutkan, ada beberapa informasinya. Yang pertama, mati itu pasti. Jadi saya, Bapak, Ibu, semua yang hadir dan di mana saja berada, itu pasti mati. Nggak ada yang bisa hidup selama-lamanya, abadan, nggak ada. Karena yang hakun, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah ingatkan di ayat populer yang tadi saya baca, di antaranya surah Ali Imran 185. Allah firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini ayatnya populer nih. Kullu maknanya kata ulama kulliyah, itu kullu yang mencakup seluruhnya. Seluruh siapa? An-nafsun. Makhluk Allah yang punya nyawa, yang punya ruh, siapapun itu pasti mati. Jadi jangan dipikir mati itu hanya buat kita manusia. Bangsa jin yang punya mati, malaikat mati, binatang mati. Siapa lagi yang punya roh kira-kira? Tumbuhan mati, bahkan seluruh alam raya ini mati, Pak. Makanya ayatnya kullu nafsin dha'iqatul maut, makna dha'iqah di dalam aslinya itu artinya bukan sekedar merasakan mati, tapi cabutan yang dipaksa. Jadi kalau bicara mati, suka nggak suka, seneng nggak seneng, siapapun pasti mengalaminya itu. Nggak ada pakai tawar-tawaran begitu, kayak orang dagang, ntar aja dah, besok aja dah, nggak ada. Kita umumnya kalau sudah datang waktunya, likulli ummatin ajalin fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktu kematian kita Bapak Ibu, dia tidak akan pernah bisa ditawar-tawar walaupun sedetik, dimundurin, dimajuin. Maka tadi informasi pertama tentang kematian, satu, dia kepastian adanya. Yang kedua, kalau seandainya kita nggak senang sama mati, karena saya mau tanya kira-kira kalau ditanya kita nih, mau hidup apa mau mati, Pak? Jujur dah jawabannya. Saya dan Bapak ditanya, mau hidup apa mau mati? Semuanya pasti pengen hidup kayaknya ya. Hidup terus nggak mati-mati. Padahal udah hakikatnya pasti mati. Dan memang kematian itu bagi orang-orang yang belum mendapatkan informasi ma'rifatul maut, dia pasti nggak akan mau mati, Pak. Siapapun kita kalau ditanya mau mati nggak mau. Kecuali orang-orang yang sudah Allah buka kasyafnya,
tentang alam sesudah dunia ini dan kenikmatannya. Kalau dia berhasil masuk dan keluar dari dunia ini, dia akan lebih memilih kematian. Maka orang-orang salih yang sedang ma'rifat kepada Allah ibadahnya, min awliyaillah, bahkan Nabi dan Rasulullah, ketika kematian menjadi satu pembuka, satu kenikmatan yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Kenapa? Karena liqa rabbih, mereka akan berjumpa dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala yang mereka jadikan sandaran kehidupan dan kekasih hidupnya. Kalau kita kan karena belum paham aja, makanya kalau ditanya apa? Karena kita lebih sekarang ini sudah ditampakkan dunia, maka kita lebih pengen dunia. Tapi kalau sudah dibuka nanti akhirat, maka dunia itu boleh jadi kecil di hadapan orang-orang yang sudah Allah buka kasyafnya. Nah, maka pertama Bapak Ibu, sifat mati itu pasti. Yang kedua tadi, kalau kita nggak mau mati, kita lari daripada dia. Allah sebutkan lagi dalam surah Al-Jum'ah, kematian yang ngejar-ngejar kita. Jadi mau ngumpet kemana aja, dikejar kita nih. Sekarang ini lagi dikejar kita. Dalam riwayat hadis, malaikat maut itu 7 kali bolak-balik, 70 kali bolak-balik kepada kita dalam sehari. Kenapa? Yaitu tadi, kalau sudah datang waktunya, kita pasti akan langsung tarik ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dari malaikat pencabut itu. Maka dalam surah Al-Jum'ah tadi yang saya baca juga di awal, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kalian lari dan kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, kematian itu yang nanti akan menjumpai dan menemui kamu, summa turadduna ila alimil ghaib wasyahadah, dan kemudian sesudah itu kita akan dikembalikan oleh Allah yang maha mengetahui kehidupan kita, apa yang nampak dan yang tersembunyi dari amal kita. Itu yang kedua, sifat mati yang Masya Allah kasih Pak. Jadi hak mati itu pasti. Kedua, dia mengejar kita. Ketiga, walaupun dia atau kita lari ngumpet di benteng, di tengah lingkungan penjagaan yang sangat ketat, kita pasti juga kena Pak. Maka ini menjadi satu keyakinan yang harus kita sadari. Kenapa? Karena Nabi kita ini sering-sering ngingetin kita, Pak, aksiru hadza min ladzat ya'nil maut. Perbanyak oleh kalian itu suatu hal yang akan memutus kelezatan, memutus kenikmatan dunia yang namanya maut. Kan kalau kita ini di dunia ngikutin nafsu, inginnya senang-senang terus, maka healing itu ya, jalan-jalan, memuaskan keinginan senangan kita. Tapi kalau datang dia tiba-tiba putus dan nikmat itu. Healing apa sih healing itu? Halan-halan saja. Kalau saya baca di kamus, healing itu adalah proses recovery orang yang habis sakit gitu. Healing itu proses penyembuhan orang yang pasca sakit untuk mencari kesembuhannya. Jadi kalau orang yang healing itu berarti orang lagi apa tuh? Habis sakit. Habis sakit, nyari tempat, sesuatu yang biar dia cepat sembuh, makanya biar tenang pikirannya gitu. Hilangin stres ya. Jalan ke puncak, gitu, di puncak nyampe belum udah macet. Bukannya makin sembuh, makin stres. Sampai di puncak, alhamdulillah, lihat pemandangan nikmat, indah, bagus. Pulang-pulang lagi, stres lagi, ketemu kondisi awal. Maka agama ngajarin yang namanya ketenangan itu bukan pada situasi dan tempatnya, tapi apa? Kata Allah, ditaruh ketenangan itu, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah taruh ketenangan itu Bapak Ibu ada pada kalbunya orang yang beriman. Siapa itu? Kalbu orang yang selalu alladzina tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ada bi dzikrillah tatma'innul qulub. Surah Ar-Ra'd ayat 28, kalau saya 27 28. Itu Allah sebutkan kalbu orang yang beriman yang tenang itu yang selalu terkait kalbunya, lisannya, dirinya kepada zikir, mengingat Allah ainama kuntum, di mana saja kita berada. Nah, jadi kembali ke tadi Bapak Ibu, hak itu mati itu pasti dia akan ngejar kita, ngumpet kemanapun. Dalam surah An-Nisa ayat 77, walau kuntum fi buruji musyayyadah, mengumpet ke benteng yang kokoh sekalipun, yang tidak tembus temboknya, penjagaan super ketat, kalau datang itu mati pasti tembus juga gitu. Dan terakhir ternyata Allah kabarkan bagi kita
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mati itu bukan akhir segalanya. Jadi jangan dikira orang sudah mati, keluar dunia itu selesai urusannya. Ini yang masih harus dipahami. Kadang-kadang ada juga yang udah mati, ya sudahlah, selesai. Enggak. Justru kematian itu bagi orang beriman khususnya awal kebahagiaan yang abadan, yang selama-lamanya. Tapi bagi orang yang tidak beriman, itu akan menjadi kesengsaraan yang selama-lamanya kalau dia tidak punya iman kepada Allah dan amal saleh. Makanya Allah ingatkan kepada kita dalam surah akhir Al-Kahfi. Bapak Ibu insya Allah yang suka ngamalin Al-Kahfi, apal ayatnya ini, ya kan? Yang tengah-tengahnya ada bunyi faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang yakin akan berjumpa dengan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan, maka beramallah amal yang baik. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan siapapun dan apapun. Jadi ternyata bagi kita orang beriman, kematian itu justru awal dari kehidupan sesudah dunia yang abadi. Dan ini harus kita yakini. Kadang ujian kita saat ini adalah nggak yakin dengan sesuatu yang belum kita lihat dan belum kita dengar. Makanya harus masuknya bab iman, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Karena kalau sudah kita cerna dengan akal, dia udah bukan masuk lagi alam gaib. Makanya salah satu rukun iman kita dalam Quran disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, itulah orang beriman. Di situ mainnya, percaya pada sesuatu yang belum dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum dipertontonkan, tapi khabarnya sudah sampai kepada kita. Sekarang saya mau tanya, ada yang sudah pernah ke Jepang udah? Alhamdulillah. Apa ibu kotanya Jepang? Hah? Cegir. Tokyo nggak salah ya? Udah ganti. Benteng Naruto. Takeshi kan. Amerika ibu kotanya apa Amerika? New York. Yang benar. Bukan Washington, bukan. New York kota besarnya. Sama kayak Saudi. Saudi itu negara apa ibu kotanya? Riyadh. Yang belum pernah ke Riyadh pasti ngomongnya Jeddah gitu ya, karena dia baru nyampe Jeddah. Kok Bapak Ibu bisa tahu kalau ditanya itu? Padahal belum tentu sampai ke sana tuh. Ada orang yang nggak tahu, yang belum pernah ke sana tapi tahu bahwa ibu kota atau presiden atau siapa saja yang belum pernah merasakan, belum pernah ke sana. Kenapa? Karena sudah ada kabar yang masuk kepada kita bahwa ibu kotanya Amerika Washington, ibu kotanya Jepang adalah Tokyo misalnya. Presiden Amerika sekarang, presiden Arab siapa? Kenapa? Walaupun belum pernah ke sana, tapi sudah ada masuk informasi. Sama kayak kita nih dalam bab iman, ditanya, memang antum semua udah tahu surga gitu? Udah pernah masuk ke surga apa belum? Kok pengen masuk surga gitu? Kalau ditanya mau masuk surga apa neraka Bapak Ibu? Semuanya saya yakin pasti jawabnya surga. Sejelek-jelek dan buruknya akhlak orang yang tidak benar di dunia ini, kalau ditanya masuk surga apa neraka, pasti pengennya masuk surga walaupun belum pernah masuk kedua-duanya saat ini. Kenapa? Karena ada khabarnya yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya yang maha benar dalam Quran dan hadis Nabi, bahwa surga adalah tempat terakhir dari kehidupan kita yang penuh dengan kenikmatan, dan neraka tempat terakhir bagi orang-orang yang tidak beriman dan beramal saleh. Walaupun belum masuk ke sana. Nanti pembuktiannya, ya nanti tungguin pintu datangnya. Apa tuh pintunya? Siapa yang masuk surga? Kita, saya, Bapak Ibu. Apa syarat masuk surga? Pertama, mati dulu. Kalau nggak mati nggak masuk-masuk. Kenapa? Makanya mati itu al-mautul bab. Mati itu pintu pertama ketika masuk alam akhir. Nah, alhamdulillah kita diingatkan oleh pesan Nabi kita melalui wasiat Malaikat Jibril. Kata Malaikat Jibril, hidup semaumu tapi ingat kau pasti akan mati. Maka mengingat mati merupakan metode Pak yang Nabi ajarkan agar kita semuanya selalu berhati-hati dan waspada. Karena dia datangnya tiba-tiba,
nggak pakai nomor urut kayak antrian. Kalau ngantri sembako kan ngantri dokter ada nomornya gitu berarti ya. 1, 2 dipanggil. Kalau ngomongin kematian ngacak. Ada nggak jaminannya bahwa yang kalau ditanya yang pantas mati duluan dari umur, kira-kira siapa yang pantas mati duluan? Kalau ngomongin umur, ada yang paling sepuh di sini. Kalau ngomongin umur, emang ada jaminan orang yang paling tua itu mati duluan? Ada jaminannya? Nggak ada, Pak. Kita sadar bahwa belum tentu yang lebih tua itu bisa mati duluan. Bahkan terjadi orang-orang yang lahirnya belakangan masih muda, bahkan baru lahir. Kalau sudah ketentuan Allah datang, dia pasti mati. Maka mengingat mati ini menjadi metode dari Nabi kita Muhammad SAW juga untuk meringankan kita hidup di dunia. Kata Nabi, aksiru zikrul maut fa innahu yusaddiqu 'anid dunya. Perbanyaklah kalian ingat mati, karena nanti dengan mengingat mati akan meringankan bebanmu mengejar dunia ini. Orang yang ingat mati, Pak, ketika dia sadar bahwa nanti hidupnya dibatasi kematian, dia akan berbekal diri sebisa mungkin, sekuat mungkin untuk mempersiapkan datangnya waktu itu dan sesudahnya. Jadi nggak terlalu dibilang ngoyok banget ngejar dunia mulu, duit mulu, jabatan mulu, giliran waktunya akhirat dia tinggalin. Nggak gitu orang beriman. Silahkan cari porsinya dunia, tapi ketika sudah diingatkan waktunya untuk ibadah, kembali kepada Allah, berbekal untuk akhirat, kita semua harus berbuat itu. Kenapa? Karena tadi sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, sejumawa apapun kita punya kekuatan, kalau sudah tuh datang kematian, siapa yang bisa nolong? Nggak ada. Makanya aksiru zikrul maut, perbanyak ingat mati, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena semua kita pasti akan menuju kepada hak yang itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian merupakan kepastian, dan pastinya orang yang keluar dari dunia dengan jalan kematian bagi orang beriman itu merupakan kenikmatan. Selepas itu kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluar dari dunia, kita masuk alam baru. Apa namanya? Alam barzah. Sayyidina Utsman bin Affan diriwayatkan dari maulanya Ummu Hani, pembantunya, itu kalau beliau lewat kuburan, Pak, pasti nangis. Asal lihat kuburan beliau nangis. Maula Hani nanya, "Wahai Utsman, kenapa kok tiap lewat kuburan kok nangis?" Maka jawab Sayyidina Utsman, "Innamal qabra awwalun manzilun min manazilil akhirah." Karena sesungguhnya kubur ini adalah manzil, tempat pertama, pos pertama daripada alam akhir. Faman naja minhu fama aisaru ba'dahu minhu. Siapa yang masuk ke kubur ini selamat daripadanya, Bapak Ibu, maka di pos selanjutnya dia akan lebih dimudahkan oleh Allah. Tapi barang siapa yang sudah celaka di alam barzahnya, di alam kuburnya, maka pasti dia akan lebih celaka daripada alam lanjutannya. Sedangkan alam barzah ini ditentukan dari kehidupan kita sekarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Tidak terasa udah ngomong cepat banget ya. Masya Allah. Dan sebenarnya yang kedua, apa pesan Nabi yang kedua? Kata Nabi SAW, cintailah orang yang kau cintai, tapi ingatlah satu saat kau pasti akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Bapak Ibu, Allah kasih kita rasa cinta. Silakan cintai apa saja dan siapa saja, tapi ingat, kita harus sadar satu saat kita akan dipisahkan oleh yang kita cintai itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan cinta kepada kita dalam surah Ali Imran, kalau saya nggak salah ayat 31 atau 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Allah tanamkan kecintaan pada diri kita terhadap lawan jenis kita. Minan nisa, dari laki maupun perempuan. Wal banin, kepada anak-anak kita. Wal qanatiril muqantarah, kepada
harta benda kita minaz zahab wal fiddah, baik dari bentuk zahab, emas dan fiddah, perak. Wal qanatirin minal zahab wal fiddah wal khail, binatang-binatang ternak, bentuk daripada kendaraan kita. Kira-kira kan saat ini masing-masing kalau punya kendaraan pasti modelnya pengennya macam-macam. Motor A, motor B, motor C. Saya juga begitu, pengennya A, yang ini pengen macam-macam. Itu sudah Allah tanamkan pada diri kita semua, fitrahnya. Minal khail wa minal khail musawwamatil wal an'am wal hars. An'am binatang ternak, wal hars sawah ladang dari bentuk pekerjaan kita. Maka masing-masing itu sudah ada fitrahnya dalam diri kita, Pak Bu. Jadi bagi kita, cinta itu nikmat yang Allah kasihkan sebagai fitrah yang ada dalam diri kita. Tapi ingat kata Allah, cinta ini pergunakan berdasarkan porsinya dan arah yang benar. Jangan berlebih-lebihan cintanya, apalagi cinta yang mengkhianati yang memberikan cinta itu. Jangan sampai cinta kita yang berlebihan pada pasangan, anak, harta benda, pekerjaan, kendaraan, apalagi tadi Allah sebutkan apapun bentuknya, jangan sampai itu semua malah membuat kita berkhianat kepada Allah untuk tidak tunduk kepadanya. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan minta itu semua sebagai pertanggungjawaban. Ketika satu saat itu diambil, siap atau tidak kita, maka Nabi ingatkan, ahbib masyita fa innak, ahbib, cintailah sesuatu itu haunan ma, sewajar-wajarnya saja, asa bagi doka yauman, karena boleh jadi yang kau cintai saat ini satu saat dia menjadi yang kau benci. Dalam kehidupan kita lihat dulu pasangan suami istri begitu menikah, hidup rumah tangga luar biasa, saling berkasih sayangnya. Allah kasih satu ujian bermasalah, jadi ribut, firaq, pisah, berantem sampai sekarang. Nah itu makanya rasa cinta ini ditata oleh kita, Pak. Kita arahkan dengan benar sehingga rasa cinta ini, kasih sayang ini kepada semuanya tadi, mari diarahkan untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak kita, keluarga kita, pasangan kita, harta benda kita membuat kita selamat semuanya kembali kepada Allah Subhanahu. Yang terakhir, Nabi mengingatkan kepada kita dari pesan mereka Jibril, wa'mal masyita fa innaka majzin bih. Pesan kepastian yang ketiga adalah pasti pembalasan terhadap perbuatan kita. Silahkan Allah berikan kita pilihan Bapak Ibu, mau berbuat baik atau mau berbuat buruk, Allah pilih, Allah kasih kita pilihan. Siapa orang mau berbuat baik, ini jalan kebaikan dan ini balasannya. Siapa orang yang berbuat buruk, ini juga pilihan dan ini balasannya. Allah bebaskan kita. فَأَلْهَمَهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا, kata Allah, kami ilhamkan kepada kalian hamba-hambaku, kata Allah, jalan-jalan fujur yang buruk, jalan-jalan takwa. Maka beruntunglah orang yang selalu membersihkan dirinya dengan beribadah, beramal saleh, beriman terus kepada Allah dalam setiap kehidupannya, dan celakalah orang yang selalu mengotori dirinya dengan dosa-dosa. Ini kan Allah kasih pilihan. Dan kita sadari bahwa setiap perbuatan kita pasti ada yang namanya balasannya. Kalau kita kerja sekarang nih, Bapak Ibu kerja di kantor ini, kerjanya mau selagu-lagunya, nggak ikutin SOP aturan kerja, ya tinggal tunggu aja. Kan begitu. Kalau yang kerjanya benar, baik, ikutin aturannya, dia pasti akan mendapatkan balasan kebaikannya. Mungkin dapat gaji ya Pak ya, tadi ya dipercepat dia, insya Allah rewardnya tambahan, insya Allah. Kenapa? Kerjanya benar, baik, ikuti aturan. Tapi sebaliknya kalau seandainya kerja asal-asalan, apalagi sampai mangkir dari kepercayaan kerja, waktunya kerja malah tidur, waktunya kerja malah jalan-jalan, waktunya kerja dia tinggalin kerjaannya, ya siap-siap aja juga akan ada dapat balasannya. Maka kita diingatkan selama dunia ini, apapun perbuatan kita Bapak Ibu, pasti ada balasannya. Kalau tidak di dunia, disempurnakan oleh Allah di akhirat. Hanya Allah sebutkan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. Siapa yang berbuat kebaikan satu saja,
yarahu, maka nanti dia akan melihat balasan perbuatan itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan satu sebesar zarrah pun, zarrah itu kata ulama mengatakan biji sawi. Bapak Ibu pernah lihat nggak biji sawi? Saya juga sampai sekarang belum tahu tuh biji sawi kayak gimana tuh. Ada juga ulama menafsirkan sesuatu yang sangat kecil, zarrah itu benda yang sangat kecil, bahkan tidak terlihat oleh mata kita sekalipun, itu Allah nilai sebagai satu hal yang dibalas. Maka kalau kita sadar Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita perbuat dari anggota badan kita semuanya dibalas, maka kita semuanya insya Allah akan berhati-hati. Kenapa? Karena apa yang kita perbuat dengan badan kita ini, mereka nanti akan menjadi saksi buat kita. Dan suka kita baca tuh dalam surah Yasin. Kalau saya baca ayatnya Bapak Ibu pasti hafal. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tuh yang suka baca Yasin pasti paham. Tuh kata Allah, al-yawma nakhtimu, hari ini di alam mahsyar ditutup oleh Allah mulut kita. Padahal waktu dunia dia ini nih yang menjadi wakil daripada hati dan pikiran kita, Pak. Padahal kadang hati ngomongnya A, pikiran ngomongnya B, yang keluar C dari mulut kita itu. Makanya yang menang mulut kalau di dunia, tapi nanti di akhirat gantian Allah sebut mulutnya ditutup, wa tukallimuna aydihim, dan ngomong tangan-tangan kita. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira tangan bisa ngomong nggak? Bisa ya? Sekarang aja udah ada buktinya kan? Mulutnya diem tapi tangannya ngomong. Gimana tuh? Megang duit kan? Nih, wah ibu yang gini-ginian nih. Mulutnya diem tapi tangan jempolnya kreatif. Besar macam-macam. Itu sudah bukti dari Allah bahwa tangan udah bicara, apalagi nanti di akhirat dia akan benar-benar berbicara sebagaimana ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan tiga kepastian yang akan menghampiri kita ini, kita semuanya mohon kepada Allah, semoga ketika datang kematian, ketika datang waktunya berpisah dengan siapa dan apapun yang kita cintai, ketika datang waktunya pembalasan amal-amal kita di dunia ini, kita berharap semuanya bernilai positif di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap nanti semuanya akan bawa kebaikan buat kita. Oleh karenanya mari mumpung masih di dunia, jagain amalan kita. Kita tadabburi terus satu ayat Allah yang pendek di Quran, surah Al-Asr, yang mana Allah sebutkan bahwa umumnya manusia itu pasti rugi kecuali 4 orang, yakni yang beriman, beramal saleh, suka menasihati dalam kebenaran, dan suka menasihati dalam kesabaran. Orang-orang yang hidupnya 4 ini, dia punya iman, selalu orientasinya berbuat kebaikan-kebaikan, selalu ngingetin orang untuk menuju jalan yang benar, dan selalu ngingetin untuk sabar dalam setiap ujian Allah. Fa insyaallah mereka enggak termasuk minal khasirin, orang yang rugi hidup di dunia. Semoga itu semua ada pada kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lewat 1 menit. Demikian saja, insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari sama-sama kita sempurnakan dengan doa. Semoga majlis ilmu kita insyaallah bermanfaat untuk menambah ilmu, merubah akhlak kita jadi baik, nambah iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kumpulan kita insyaallah menjadi kumpulan yang mendapat bagian kembali dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا مباركا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وأعمال لا يرفع ونفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان كما باركت لنا في رجاب، وبلغنا رمضان بالصحة والعافية،
وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وفي كل عبادتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.